Halo, selamat siang teman-teman semua. Siang ini saya berada di depan gereja GPIB Immanuel, Jakarta. Ini salah satu gedung gereja yang menjadi cagar budaya DKI Jakarta. Saya akan ajak teman-teman semua melihat dalam dan juga melihat pipe organ yang menjadi ikonik dari GPIB Immanuel. Ayo teman-teman. Dalam keadaan normal di luar pandemi ya, itu ada 5 kali ibadah. 5 kali ibadah. 3 kali bahasa Indonesia, 1 kali bahasa Inggris, 1 kali bahasa Belanda. Wah, luar biasa. Organisnya kita pakai untuk 5 ibadah ini ya, organisnya paling sedikit 3. Kalau di total semua organisnya ada 12. Iya. Tapi umumnya kita dibantu dari organis-organis dari gereja lain. Halo pemirsa. Nah, sekarang saya akan nemuin teman kuliah saya waktu di Universitas Diponegoro. Beliau adalah pemain pipe organ handal di gereja ini. Mari kita temuin Pak Eko. Halo Pak Halo Eko. juga Mas Nuk, apa kabar? Ya teman lama baru ketemu nih. Ya, apa kabar nih ya? Pemirsa. Ya, halo pemirsa, selamat pagi, siang, malam ya. Senang ketemu dengan Anda, senang ketemu dengan teman lama juga. Selamat datang di Gereja Immanuel, Pak Nugroho, Mas Terima Nugroho. kasih, Ya. teman lama jumpa lagi. Iya, 40 tahun kita sudah berteman loh. Iya. Ya. Pak Eko, Yuk, kita pengen memperkenalkan pemirsa tentang Gereja Immanuel yang menjadi cagar budaya DKI dan juga pipe organnya yang legendaris. silahkan, boleh dengan senang hati. Memang gereja ini sering sekali dikunjungi oleh turis lokal maupun turis luar negeri. Ya, mau melihat keantikan gereja ini dan organnya. Oke. Boleh silahkan. Mari teman-teman. Yuk. Yuk. Karena bukan hari ibadah, itu pintu-pintu utamanya ditutup. Jadi Ya, kita untuk lewat keamanan. pintu konsistori. Kita lewat pintu konsistori saja, lewat pintu belakang. Pak Eko bisa cerita tentang gedung gereja ini, Pak? Nah, ya gereja ini dibangun tahun 1839 ya. Saat itu kota Batavia masih sepi sekali. Dan kalau tadi Mas Nugroho lihat ya, ketika naik tangga kan tinggi sekali. Dulu kota Batavia itu masih sepi, ya, belum ada bangunan-bangunan tinggi. Nah, bangunan gereja ini terlihat dari pelabuhan Sunda Kelapa. Oh iya? Jadi gedung paling tinggi pada waktu itu? Pada waktu itu iya. Iya. Ya, nah sekarang ya sudah tertutup sama bangunan-bangunan gedung bertingkat. Baik, Ya. baik. Oke, Pak Eko. Ya. Nah, Mas Nugroho ya, kita sekarang berdiri di tengah-tengah gedung gereja ini. Iya. Orang awam pun bisa merasakan kalau kita bicara, itu akustiknya tuh beda banget dengan di berapa meter kita bergeser berapa meter itu beda. Kenapa itu? Kenapa ini itu? akustiknya tuh dibikin seperti ini. Itu ada kubah besar, ada kubah kecil. Iya. Nah, kubah kecil itu berfungsi sebagai penampung gema dari pipe organ. Sehingga pipe organnya tidak bergema. Dan akustiknya bagus sekali, meskipun pipe organnya pakai suara paling minimum pun, volume minimum sekalipun, suaranya terdengar. Gitu, luar biasa. Jadi memang didesain dari awal. Didesain dari awal seperti itu, rupa, ya? sedemikian rupa. Luar biasa. Nah, konon katanya penyanyi-penyanyi klasik profesional yang pernah datang kemari, itu bilang akustiknya ini bagus sekali. Gitu ya? Ya. Luar biasa teman-teman. Ya. Orang awam pun ngerasa kok. Mas Nugroho merasakan nggak? Kita ngomong di sini itu beda sekali dengan kalau kita bergeser mungkin 2 atau 3 meter ke samping. Iya. Saya yang awam dalam bidang seni suara saja bisa merasakan, apalagi yang profesional. Ya, luar biasa. betul. Nih, yuk kita lihat sekarang ini. Iya. Ini apa nih, Pak Eko? Sekarang ini berfungsi sebagai tempat multimedia. Kalau ada ibadah, tim multimedianya mengendalikan multimedia dari sini. Tapi dulu ini, tempat ini adalah tempat VVIP. Tempat VVIP. Ya, very very important person. Itu dulu kalau Raja Belanda dan ratunya datang kemari, mereka beribadah di sini, duduknya di sini. Ini masih asli semua tuh, berkeliling gini masih asli semua. Ya. Nah, kalau mau lihat mimbar, di atas mimbar itu ada kitab suci bahasa Belanda kuno yang masih asli juga. Entah abad berapa gitu, ya masih asli dan dibungkus pakai plastik supaya tidak dimakan rayap. Ini Alkitabnya masih asli ini. Oke, terima kasih. Wah, luar biasa, sangat memorable.
Nah, kemudian ada ini daftar-daftar nama jemaat yang pernah berjemaat di sini dulu. Orang-orang Belanda semua ini. Tuh dari tahun 1600 sekian, 1700 sekian, 1700 sekian dan seterusnya. Itu adalah jemaat di sini sebelum gereja ini ada. Oh gitu. Ya. Terus sebelum gereja ini ada, terus ibadahnya di mana? Mungkin pinjam tempat di mana begitu, baru tahun 1839 gereja ini berdiri. Luar biasa. Ya, tuh lihat itu yang di sana malah tahun 1600 sekian itu. 1800 sekian, tapi ini kan 1600 sekian ini. Mas, yuk kita naik ke atas lihat pipe organ lewat tangga ini. Tangganya juga masih asli loh. Oke. Ya, yuk. Ayo teman-teman. Wah, tangganya luar biasa ya. Ya, tangga Antik. asli lah, antik ya. Tangganya antik. Nah, ini organ pipa namanya. Iya. Ya. Organ raksasa kelihatannya di Indonesia paling tua yang dipakai untuk ibadah. Uniknya di mana? Iya. Organ ini dibuat oleh Batz. Iya. 2 tahun lebih muda dari gereja ini. Ya, perusahaan ini masih ada dan masih aktif beroperasi di Belanda. Itu keunikan pertama. Iya. Keunikan kedua, ini tuts-tutsnya ini asli dari gading gajah. Kelihatannya sudah hampir tidak ada lagi di Indonesia. Ya, di dunia yang persis seperti ini hanya ada 3. Iya. Satu di sini, Iya. satu di Belanda, satu di Meksiko. Oh, oke. Ya, tuh. Suaranya bagus sekali, nanti didemonstrasikan. Baik. Bagaimana organ ini beroperasi, ya. Kenapa dibilang organ pipa? Saya mau tunjukkan ada pipa-pipanya ribuan di dalam. Oh, baik. Ada berapa pipa, Pak Aldo? 1155. Makin pipanya makin kecil, itu suaranya makin tinggi, makin melengking. Makin pipanya makin panjang, itu suaranya makin gede. Ya. Nah, suara-suara itu ketika touch dipencet, dimainkan, suaranya keluar dari sini. Itu karena apa? Dorongan angin. Dorongan angin, anginnya keluar dari kompresor. Kompresornya juga asli. Kompresornya asli, masih asli. Mekanisme kerja dari kompresor ini adalah angin meniup ke pipa-pipa ini melalui kompresor ini. Kompresor ini hidup kalau pakai listrik. Tuh. Nih, ya. Dari kompresor ini, angin ditiupkan masuk ke pipa-pipa. Pipanya mengeluarkan suara, makanya diberi nama organ pipa. Organ pipa atau pipe organ. Pipe organ, ya. Iya. Oh, luar biasa. Seumur umur baru lihat namanya kompresor pipe organ seperti ini ternyata. Ya, teman-teman. umumnya pipe organ ada kompresornya. Tapi biasanya pada tidak kelihatan karena mungkin masuk ke ditutup di suatu ruangan atau apa. Kalau ini kelihatan ini kompresornya. Nah, zaman dulu ketika listrik belum ada, ya, kompresor ini digerakkan oleh manusia ini. 2 orang, ya, supaya kompresornya naik. Ada organisnya. Nah, pasti 2 orang, 1 orang kalau 1 orang kurang ya. 2 orang yang memainkan kompresor ini. Oh, saya nyobain. Boleh, silahkan. Sekarang sih sudah nggak berat, silahkan. Iya. Oh, kalau Sudah dulu dimatikan, aslinya- sudah dimatikan itu. Oh iya, sekarang enteng. Kalau aslinya berat ya? Aslinya berat banget. Nah, baik, Pak Eko. Nah, terus sekarang kita pengen denger. Pengen dengar? Pak Oke, Eko, boleh. teman-teman semua, ini kan pipe organnya sangat antik, unik. Nah, kemudian yang memainkan itu juga nggak sembarang orang yang bisa memainkan, teman-teman. Hanya orang-orang tertentu yang punya basic skill tertentu. Nah, ini Pak Eko bisa cerita ini. Gimana kesulitannya memainkan ini? Ya, sebenarnya memang dibilang sulit ya tidak, tapi dibilang gampang juga tidak. Sulitnya itu karena ya banyak register tombol-tombol yang harus dipilih untuk mengeluarkan suara-suara tertentu. Kemudian main pedal. Jadi tangan kanan main, tangan kiri main, kaki kanan, kaki kiri main. Kesulitannya tuh ada di situ. Ya. Kemudian nanti ketika harus berganti suara itu harus tombolnya harus diganti, ada yang dimatikan, ada yang dihidupkan lagi, begitu. Yuk, sekarang kita mau dengerin Pak Eko main, teman-teman. Ayo. Nah, saya akan memainkan satu lagu, ya. Judulnya Trumpet Voluntary. Ya, ini karangan dari Jeremiah Clark. Ini lagu militer. Ya, karena namanya Trumpet Voluntary, ya, saya akan main pakai register trumpet ini, trompet. Ini ya, ini tuh, register trompet. Mau saya mainkan itu.
ya sesuai dengan judulnya. Baik ya. Wah, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Pak Eko luar biasa. Biasa aja. Satu lagu deh, satu lagu lagi. Boleh nggak Pak Eko? Boleh. Untuk lagu berikut ini saya akan bawakan lagu yang biasa dipakai untuk beribadah. Judul lagunya adalah Hormat Bagi Allah Bapa.
Nah, teman-teman, tadi 2 lagu yang begitu indah yang sudah dinyanyikan oleh Pak Eko. Ya. Senang sekali ketemu dengan Pak Eko. Terima kasih. Nah, sebelum kita tutup nih, ada closing statement buat pemirsa ini. Ya. Jadi kalau tadi kita bicara mengenai segala sesuatu yang kuno-kuno gitu ya, termasuk pipe organ yang kuno gitu. Ini pipe organ yang kuno ini bisa dipakai untuk memainkan berbagai macam lagu. Ya, lagu klasik bisa, lagu pop bisa, lagu rohani bisa, lagu sekuler bisa, begitu. Tapi biasanya yang main organ di sini adalah orang yang sudah punya dasar piano klasik. Karena adaptasinya jauh lebih mudah. Lebih mudah ya. Ya, begitu. Pesan buat teman-teman? Kekinian perlu tetap ya, supaya kita tidak lewat digilas oleh zaman. Tapi warisan sejarah juga jangan dilupakan. Iya. Ya. Gitu teman-teman. Jadi kalau yang antik-antik saya malah lebih senang. Ya, nggak alergi malah saya cari. Nah, ternyata hari ini saya datang nemuin Pak Eko di GPIB Immanuel. Gitu teman-teman. Demikian acara kegiatan saya hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye, Pak Eko. Ya, bye. Sampai ketemu. Terima kasih sudah menyaksikan. Terima kasih. Yuk, kaderisasi dari dalam gereja Immanuel itu terus ada. Ada. Minat yang muda-muda juga banyak ya? Kalau dibilang banyak ya tidak, tapi ada. Selalu ada lah. Ya, kita punya kesulitan mengkader. Biasanya yang dikader itu anak muda-muda, anak SMA. Nanti sudah kira-kira sudah mulai siap untuk didaya gunakan, mereka lulus SMA sekolah di luar kota, pindah, gitu ya, tidak apa-apa. Tapi ada nanti yang di luar kota lulus balik lagi ke sini juga ada.